Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. 3 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang lama untuk sebuah pernikahan. Namun bagiku, 3 tahun ini adalah masa paling indah dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun dan menemukan Raka di sampingku, tersenyum sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Kadang ia bercanda, "Teh buatan aku nggak senak buatan kamu, tapi kalau diminum sama kamu pasti terasa manis." Hari ini terasa lebih spesial. Besok adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dari semalam aku sudah menyiapkan rencana kecil untuk merayakannya. Tidak mewah, hanya makan malam di rumah, dengan lilin dan masakan kesukaannya. Sepulang kerja, Raka membawa setangkai bunga lili putih. "Aku tahu kamu gak suka mawar, jadi aku bawain ini," katanya sambil tersenyum. Aku terharu, karena detail sekecil ini pun masih diingatnya. Kami makan malam bersama. Aku melihat matanya, dan aku tahu, aku menikahi pria yang tepat. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa kebahagiaan yang kukenal akan perlahan memudar. Tapi untuk malam ini, aku ingin menyimpannya baik-baik di hati. Sudah 2 minggu sejak ulang tahun pernikahan kami. Raka terlihat semakin sibuk di kantor. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, dan malam baru pulang. Awalnya, aku pikir itu hanya karena proyek besar di kantornya. Tapi malam ini berbeda. Pukul 8 lewat, pintu rumah baru terbuka. Raka masuk dengan langkah cepat, meletakkan tas, lalu duduk di sofa sambil memijat lehernya. "Aku bikin teh, ya?" tanyaku. Dia hanya mengangguk. Matanya menatap layar ponselnya. Entah mengapa, sejak beberapa waktu ini dia seperti enggan bercerita. Sambil menyeruput teh, ia berkata, "Di kantor ada rekan baru. Namanya Nadia. Dia yang sekarang bantu urus proyek besar itu." Nada suaranya ringan, tapi aku bisa merasakan dia tersenyum kecil saat menyebut nama itu. Aku mencoba ikut tersenyum. "Wah, berarti kerjaan kamu agak terbantu, dong?" "Ya, lumayan," jawabnya singkat. Malam itu kami tidak banyak bicara. Aku berusaha memaklumi, tapi entah kenapa, rasa rindu yang biasanya terobati begitu ia pulang, justru terasa semakin besar. Hari ini, jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Sejak pagi aku menunggu momen yang tepat untuk memberitahu Raka kabar ini. Kabar yang sudah lama kami nantikan. Aku menyiapkan makan malam sederhana, lalu menaruh sebuah kotak kecil di atas meja. Bukan kotak perhiasan, tapi di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Selembar test pack dengan 2 garis merah yang jelas. Begitu Raka pulang, aku menyambutnya di pintu. "Ada kejutan buat kamu," kataku sambil tersenyum. Dia mengerutkan kening, lalu duduk di meja makan. "Apa ini?" tanyanya sambil membuka kotak itu. Aku menatap matanya lekat-lekat. "Kita akan jadi orang tua." Beberapa detik hening. Lalu, senyumnya mengembang lebar. "Serius?" serunya, lalu memelukku erat. Pelukan itu hangat, begitu tulus, dan aku bisa merasakan air mataku jatuh di bahunya. Malam itu, ia berbicara panjang lebar tentang rencana masa depan kami. Bagaimana ia ingin mendekor kamar bayi, bagaimana ia akan lebih giat bekerja demi keluarga kecil ini. Aku tak tahu bahwa rencana indah itu kelak hanya akan tinggal kata-kata. Sudah sebulan sejak aku memberi kabar kehamilan itu. Awalnya, Raka begitu perhatian, selalu bertanya kabarku, mengingatkan makan, bahkan membawakan camilan kesukaanku sepulang kerja. Tapi belakangan, malam-malamku kembali sepi. Ia mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, proyek di kantor belum selesai. Aku mencoba mengerti. Setiap ia pulang, aku tetap menunggunya dengan segelas teh hangat, walaupun mataku sudah berat menahan kantuk. Tapi seringkali, ia hanya menyeruput sedikit, lalu masuk kamar tanpa banyak bicara. Malam ini, aku duduk di sofa sambil mengelus perutku yang mulai membuncit sedikit. "Papa kamu kerja keras sekali, Nak," bisikku pelan.
Semoga dia nggak terlalu lelah. Aku ingin percaya semua ini demi masa depan kami. Tapi entah kenapa, ada suara kecil di hatiku yang berkata, sesuatu sedang berubah. Siang ini, saat istirahat, aku membuka ponsel untuk melihat-lihat kabar di media sosial. Tanpa sengaja, aku menemukan unggahan dari akun resmi kantor Raka. Di situ ada foto suasana rapat. Mataku langsung tertuju pada sudut ruangan. Raka duduk di samping seorang perempuan cantik berambut panjang, tersenyum lebar ke arah kamera. Keterangan foto itu singkat, tim sukses proyek besar. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Perempuan itu, Nadia. Aku masih ingat namanya dari cerita Raka beberapa minggu lalu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka memang dekat karena satu tim. Bisikku pada diri sendiri. Tapi anehnya, hatiku terasa sesak. Malamnya, saat Raka pulang, aku ingin menanyakan soal foto itu. Tapi saat melihat wajahnya yang lelah, kata-kata itu menguap begitu saja. Aku hanya tersenyum, padahal di dalam hatiku, pertanyaan itu terus berputar. Apakah dia masih sama seperti dulu? Hari ini aku merasa lebih lelah dari biasanya. Kandungan yang mulai membesar membuat langkahku melambat. Tapi aku tetap berusaha menyiapkan makan malam untuk Raka, sup hangat kesukaannya. Saat ia pulang, aku menyambutnya dengan senyum. Aku tadi kontrol ke dokter. Kata dokter, detak jantung bayi kita sehat sekali. Ucapku antusias. Raka mengangguk singkat, matanya tetap menatap layar ponsel. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan seperti dulu. Aku mencoba mencairkan suasana. Oh ya, minggu depan dokter mau USG lagi. Mungkin kita bisa lihat wajahnya. Lihat nanti saja, ya. Aku lagi pusing kerjaan. Jawabnya cepat. Diam. Ruang makan yang biasanya penuh cerita malam ini terasa dingin. Aku menatapnya, berharap ia sadar. Tapi ia hanya menunduk, sibuk dengan pikirannya sendiri. Saat mencuci piring, aku berbisik pada diriku sendiri. Kenapa ya? Dulu dia selalu tersenyum kalau bicara tentang anak kita. Siang itu, aku menerima pesan dari Sinta, teman lamaku yang bekerja di sebuah kafe. Pesannya singkat, Alia, aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Tapi tadi aku lihat Raka di sini, sama perempuan. Aku membacanya berulang kali. Jantungku berdegup kencang. Aku membalas, perempuan? Maksudnya siapa? Tak lama, Sinta mengirim pesan lagi. Kalau nggak salah, namanya Nadia. Mereka kelihatan akrab. Kayaknya habis pulang kantor. Aku terdiam. Mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu cuma urusan pekerjaan. Tapi kenapa harus di luar jam kantor? Sore harinya, aku duduk di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Begitu dia datang, aku hampir saja menanyakan soal itu. Tapi bibirku keluh. Aku takut jawabannya akan menghancurkan hatiku. Malam itu aku tertidur dengan mata terbuka, memandang langit-langit. Dan di dalam hati, aku tahu, bisikan itu akan terus mengusik pikiranku sampai aku menemukan kebenarannya. Malam ini, aku memberanikan diri. Sejak gosip dari Sinta, pikiranku tak pernah tenang. Aku tahu, kalau terus diam, aku hanya akan tenggelam dalam rasa curiga. Saat Raka selesai makan, aku duduk di depannya. Rak, aku dengar dari teman. Katanya kamu sering bareng sama Nadia di luar jam kantor. Bener nggak? Tanyaku pelan. Dia meletakkan sendok, menatapku tajam. Jadi, kamu sekarang nggak percaya sama aku? Suaranya datar, tapi menusuk. Aku cuma ingin dengar langsung dari kamu. Jawabku mencoba tenang. Kerjaanku memang banyak sama Nadia. Kalau ketemu di luar jam kantor, itu pasti urusan proyek. Kamu aja yang terlalu mikir, katanya, lalu berdiri dan meninggalkanku di meja makan. Aku terdiam. Rasanya seperti aku yang bersalah. Padahal aku hanya ingin memastikan. Malam itu aku mengelus perutku yang mulai membulat. Maaf ya, Nak. Mama nggak bisa ceritain ini ke papa kamu. Dia nggak mau dengar.
Pagi ini aku membuatkan sarapan sederhana, roti panggang dan omelet kesukaan Raka. Kupikir, mungkin dengan suasana pagi yang tenang, kami bisa kembali bicara baik-baik. Rak, minggu depan kita kan USG lagi. Aku mau kamu ikut, biar kita lihat sama-sama perkembangan bayi kita. Ucapku sambil tersenyum. Dia berhenti mengoles selai di rotinya, lalu berkata pelan, Alia, kamu yakin bayi itu memang anak aku? Tanganku membeku. Aku menatapnya, berharap ia sedang bercanda. Tapi tatapannya serius, dingin, tanpa sedikit pun rasa hangat. Kenapa kamu ngomong gitu? Suaraku bergetar. Dia menghela napas. Entahlah, belakangan aku merasa banyak hal berubah. Aku nggak mau kecewa nanti. Aku tidak sanggup menjawab. Kata-katanya seperti memukul dadaku. Saat ia berangkat kerja, aku duduk di meja makan sendirian. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin orang yang dulu memelukku dengan bahagia saat tahu aku hamil, kini meragukan anak yang kukandung? Seharian aku duduk di kamar, memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Di foto itu, aku dan Raka tersenyum lebar. Seolah dunia kami hanya berisi kebahagiaan. Aku ingin kembali ke masa itu. Tapi kenyataannya, kini aku berada di titik di mana suamiku meragukan anak yang kukandung. Aku tahu, berdebat hanya akan membuatnya semakin yakin pada tuduhannya. Jadi, aku memutuskan satu hal. Aku akan buktikan kebenaran, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku mulai menyusun rencana kecil. Aku akan menunjukkan bahwa aku setia, bahwa kehidupanku hanya untuk keluarga ini. Mungkin suatu saat nanti, dia akan sadar bahwa tuduhannya hanyalah kesalahan yang menghancurkan kami. Malam itu, sambil mengelus perutku, aku berbisik. Tenang, nak. Mama janji kita akan lewati ini. Suatu hari, papa kamu akan tahu kebenarannya. Sore itu, hujan turun deras. Aku sedang merapikan pakaian bayi yang baru kubeli, membayangkan wajah mungil yang akan memakainya nanti. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Raka berdiri di sana, wajahnya datar. Kita perlu bicara, katanya singkat. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Alia, aku rasa pernikahan ini nggak bisa kita lanjutkan, ucapnya. Aku tertegun. Maksud kamu? Aku mau kita bercerai. Kata itu menusukku. Aku mencoba menahan air mata. Kenapa? Kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik. Ra? Dia menatapku lama. Aku nggak yakin anak yang kamu kandung itu anakku. Dan aku nggak mau membesarkan anak yang bukan darah dagingku. Napas rasanya sesak. Hujan di luar semakin deras. Seolah ikut merasakan pecahnya hatiku. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaraku hilang. Di dalam hati, aku tahu, alasan ini hanyalah pintu keluar yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Raka terus berulang di kepalaku, seperti gema yang tak mau hilang. Besok paginya, aku menyiapkan sarapan lebih awal. Aku ingin bicara dengannya sebelum ia berangkat kerja. Ra, tolong, jangan ambil keputusan sekarang. Kita bisa buktikan semuanya. Ucapku sambil mencoba menatap matanya. Dia hanya diam, meneguk kopi yang kubuat. Aku nggak pernah selingkuh. Anak ini, anak kita. Aku rela lakukan apapun untuk meyakinkan kamu. Suaraku bergetar. Raka menghela napas panjang. Alia, aku capek. Aku nggak mau bahas ini lagi. Keputusan aku udah bulat. Lalu ia berdiri, mengambil tas, dan pergi begitu saja. Pintu rumah tertutup dengan suara pelan, tapi rasanya seperti benturan keras di hatiku. Aku duduk di kursi, menatap piring yang masih penuh. Nafsu makanku hilang. Aku sadar, aku sedang berbicara pada pintu yang sudah tertutup rapat. Siang itu, aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Di tengah perjalanan pulang, aku berhenti di lampu merah, dan di seberang jalan, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas.
Raka. Bersama Nadia. Mereka berjalan beriringan, tertawa, seperti dua orang yang tak punya beban. Aku berdiri mematung. Dunia terasa sunyi. Mereka tidak melihatku, dan aku pun tak sanggup memanggil. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu sambil memegang dada. Semua potongan cerita mulai tersambung. Sikap dinginnya, tuduhan tak masuk akal, semua hanya alasan. Bukan karena dia ragu padaku, bukan karena dia takut, tapi karena dia ingin pergi, demi bersama perempuan itu. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada luka yang bercampur dengan rasa kecewa, rasa dikhianati, dan perlahan, muncul kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam ini rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, lampu hanya menyala redup. Di meja, ada foto pernikahan kami yang kuletakkan telungkup. Aku tak sanggup melihatnya. Kata-kata Raka beberapa hari lalu terus terngiang di telingaku. Aku mau kita bercerai. Dan pemandangan siang itu, saat kulihat dia bersama Nadia, menghantam hatiku lebih keras daripada apapun. Aku tahu, aku bisa saja memilih untuk bertahan. Aku bisa pura-pura tidak tahu, menutup mata, dan membiarkan rumah tangga ini berjalan seadanya demi anakku. Tapi, apa artinya rumah tangga tanpa kepercayaan? Apa artinya pernikahan jika salah satu sudah pergi? Meski tubuhnya masih di sini, aku memandang perutku yang mulai membulat. Harus pilih jalan yang bikin kita tetap tegar. Nak, bisikku sambil menahan tangis. Dan malam itu, aku memutuskan, jika Raka benar-benar ingin pergi, aku tidak akan lagi memohon. Aku akan melepaskannya, bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Aku berdiri di depan lemari, menatap pakaian-pakaianku satu persatu. Tanganku bergetar saat mulai melipatnya, memasukkannya ke dalam koper kecil. Tidak banyak yang kubawa, hanya beberapa baju, dokumen penting, dan foto USG bayi yang kuselipkan di saku depan tas. Sisanya, biarlah tinggal di sini bersama kenangan yang tak lagi ingin kuingat. Raka tidak ada di rumah. Aku sengaja memilih waktu ini. Aku tak ingin perpisahan kami diwarnai pertengkaran. Saat melangkah keluar pintu, aku berhenti sejenak. Menatap ruang tamu yang pernah menjadi tempat tawa kami, meja makan tempat berbagi cerita, dan kamar yang dulu terasa hangat. Air mata jatuh, tapi aku cepat menghapusnya. Di luar, taksi sudah menunggu. Ke rumah ibu, Pak, ucapku pelan pada sopir. Dan dengan itu, roda taksi mulai bergerak, meninggalkan semua yang pernah kucintai di belakang, dan membawaku menuju satu-satunya tempat yang selalu menerimaku tanpa syarat. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah ibu. Awalnya, setiap malam aku menangis. Rasanya hampa, seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Tapi perlahan, suasana hangat di rumah ini mulai mengobati luka hatiku. Ibu selalu menemaniku saat makan, memastikan aku tidak melewatkan waktu makan walau selera makan kadang hilang. Sekarang yang penting kamu sehat, kamu dan bayi kamu, ucapnya sambil mengelus perutku. Setiap pagi, aku berjalan pelan di halaman rumah sambil menghirup udara segar. Ada rasa lega yang belum pernah kurasakan selama berbulan-bulan terakhir bersama Raka. Tak ada lagi pintu yang dibanting pelan, tak ada tatapan dingin, tak ada kata-kata yang menusuk. Malam itu, aku duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum tulus. Mungkin, inilah awal dari hidup baru yang harus kujalani. Tanpa dia, tapi tetap penuh cinta. Sore itu, aku sedang membantu ibu merapikan dapur ketika pintu rumah diketuk. Saat kubuka, berdiri Pak Hendra, ayah Raka, dengan wajah penuh raut khawatir. Alia, boleh ayah bicara sebentar? Tanyanya lembut. Kami duduk di ruang tamu. Ia menatapku lama sebelum berkata, ayah baru tahu semua yang terjadi antara kamu dan Raka. Dan ayah juga tahu, tuduhan itu tidak benar. Hatiku bergetar mendengarnya. Raka,
Dia sebenarnya tahu anak ini miliknya. Dia cuma terpengaruh sama orang lain. Ucap Pak Hendra, suaranya berat. Ternyata, beberapa hari lalu, Pak Hendra memergoki Raka bersama Nadia. Setelah ditekan, Raka akhirnya mengaku bahwa semua tuduhan pada Alia hanyalah alasan untuk pergi. Ayah sudah bicara keras sama dia. Dia menyesal, tapi ayah nggak tahu apakah penyesalannya cukup untuk memperbaiki semua ini. Lanjutnya, aku menunduk, mengelus perutku yang mulai besar. Terima kasih, Yah, tapi aku sudah memilih jalan aku. Aku nggak mau kembali ke rumah yang penuh kebohongan. Pak Hendra mengangguk pelan. Di matanya, ada rasa bangga bercampur sedih. Hari itu akhirnya tiba. Pagi masih gelap ketika rasa nyeri itu datang, membuatku terbangun. Ibu segera membawaku ke rumah bersalin, ditemani Bu Bidan yang sudah kami kenal sejak lama. Jam demi jam terasa panjang, tapi saat ku dengar tangisan pertama itu, semua rasa sakit menguap. Di pelukan, kini ada sosok mungil dengan kulit lembut dan mata yang perlahan terbuka. Air mataku mengalir tanpa henti. Selamat datang, Nak, bisikku. Beberapa jam kemudian, pintu kamar terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Aku terdiam, begitu juga dia. Perlahan ia melangkah mendekat, menatap bayi di pelukanku. Matanya berkaca-kaca. Dia mirip sekali sama aku, ucapnya pelan. Aku hanya menunduk, mengelus kepala kecil itu. Di momen itu, aku tahu, bayi ini telah membuka matanya pada kebenaran. Tapi apakah itu cukup untuk membangun kembali yang sudah runtuh? Sore itu, Raka kembali datang. Aku sedang duduk di teras sambil menimang bayi yang baru tertidur ketika ia menghampiri. Wajahnya tampak lelah. Matanya bengkak seperti kurang tidur berhari-hari. Alia, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku terlalu mudah percaya pada Nadia. Aku nggak pantas jadi suami kamu. Aku hanya diam, menatap wajahnya yang dulu begitu ku kenal. Aku nggak mau alasan, Rak. Semua yang kamu ucapkan waktu itu, nggak akan hilang begitu saja. Jawabku perlahan. Ia menunduk, menahan tangis. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku janji nggak akan mengulanginya. Aku menarik napas panjang. Kesempatan itu sudah kamu buang saat kamu memilih percaya pada kebohongan daripada aku. Sekarang, tugasku adalah menjadi ibu yang baik untuk anak kita. Kalau kamu mau, kamu tetap bisa jadi ayahnya. Tapi jangan harap kita kembali seperti dulu. Raka terdiam. Dari tatapan matanya, aku tahu kata-kataku menusuk jauh ke hatinya. Tapi aku tak menyesal. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Dan keputusan itu membawaku pada ketenangan yang tak pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk merawat bayi mungilku, yang kini menjadi sumber kekuatanku. Senyumannya, genggaman kecil tangannya, membuatku merasa cukup, meski dunia di luar kadang tak ramah. Raka sesekali datang untuk melihat anaknya. Ia tak lagi memaksaku kembali, mungkin karena ia tahu luka ini terlalu dalam untuk diulang. Aku menghargai usahanya untuk tetap menjadi ayah yang hadir, tapi batas di antara kami sudah jelas. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menggendong bayiku, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Hidup memang tak selalu sesuai rencana, tapi kadang, justru dari kehilangan kita menemukan kekuatan. Aku tersenyum, mencium keningnya pelan. Mulai hari ini, kita melangkah bersama. Hanya kita berdua, tapi itu lebih dari cukup. Dan di sanalah, babak baru hidupku dimulai. Tanpa kebohongan, tanpa keraguan, hanya cinta yang tulus.